Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflis Bayo Said, mahasiswa Teknik Industri TS Angkatan 2010. Di sini saya sangat berbahagia bisa berbagi bersama dalam Tauhid Islam yang kali ini materi spesialnya adalah tentang Idul Kurban. Nah, kalau berbicara tentang Idul Kurban, pasti kita tidak lupa dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagi saya ada dua nilai yang sangat mendalam dan ini terkandung dalam kisah tersebut. Yang pertama, bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi 3 kali secara berturut dan mimpi itu sama untuk membelai anaknya Ismail. Dan ketika ditanyakan kepada anaknya Ismail, ternyata Ismail mengiyakan untuk disembelih oleh bapaknya. Dan di sini nilai yang terkandung adalah bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memaknai nilai tauhid itu sendiri. Nilai tauhid, nilai percaya pada Allah yang esa. Dan yang luar biasa adalah Nabi Ismail yang pada saat itu masih usia belia. Beliau sudah bisa memaknai bagaimana seharusnya dia bisa memahami sebenarnya nilai tauhid itu. Dan akhirnya Allah pun berkehendak lain dengan merubah wujud Nabi Ismail menjadi seekor kambing pada waktu itu. Dan yang kedua, bagi saya, ketika Idul Kurban, aroma yang terasa, atmosfer yang terasa adalah kesempatan kita untuk berbagi bersama. Nyate, kemudian masakan gulai yang tersebar di seluruh rumah penduduk, itu dapatnya dari mana? Ya dapat dari berbagi dari penyembelihan hewan kurban kepada masyarakat sekitar. Dan itu merupakan nilai yang luar biasa, nilai sedekah bersama. Dan saya rasa dengan sedekah itu, dengan berbagi itu, kita bisa menambah rezeki kita. Maka dari itu, Idul Kurban ini merupakan manfaat yang luar biasa, momentum spesial bagi semua umat muslim untuk memaknai nilai tauhid dan sedekah. Terima kasih. Dengan dua nilai terkandung yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ketauhidan dan semangat berbagi, maka kita sebagai mahasiswa harusnya bisa mendalami itu dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Terkait dengan tauhid, seharusnya kita bisa memperdalam kembali bagaimana kandungan Islam, bagaimana pembelajaran Islam secara keseluruhan. Kalau di salah satu ayat Al-Quran itu mengatakan bahwa kita harus masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh, maka itu yang harus kita lakukan. Kita harus menggambarkan jati diri kita sebagai umat Islam dengan implementasi yang aplikatif, implementasi yang mudah diterima, dan itu bisa mempengaruhi kondisi sekitar kita. Dan seharusnya kita bangga menjadi orang Islam. Kemudian yang kedua terkait dengan semangat berbagi, mumpung sekarang masih dalam atmosfer berkurban, maka saya menghimbau kepada teman-teman semua agar turut serta dalam ikut partisipasi dalam berkurban. Baik itu menyumbangkan uang ataupun nanti ketika hari H ikut dalam potong kurban. Dan itu merupakan salah satu cara yang paling sederhana. Sebagai umat Islam, kita harus paham pada dua hal, yaitu bagaimana menggelorakan substansi dengan simbol-simbol yang aplikatif. Substansi bisa didapat dengan kita mempelajari lebih terkait dengan kandungan-kandungan Islam, baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Dan tentunya kita harus memperhatikan lingkungan sekitar kita, bagaimana agar apa yang kita sampaikan itu bisa masuk dan bisa diterima oleh teman-teman sekitar. Karena percuma ketika kita menyampaikan banyak hal, tapi itu tidak dapat mengaruhi teman-teman kita. Maka dari itu, kepada seluruh mahasiswa TI, kepada seluruh mahasiswa ITS, marilah kita menebar kebaikan itu. Menebar untuk nilai-nilai yang bisa memberikan kehidupan kita menjadi lebih baik dan bermartabat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.